Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk ke KD baru, yaitu tahap penutupan siklus akuntansi perusahaan jasa. Setelah pada KD 3.3, 4.3, kalian sudah belajar siklus akuntansi perusahaan jasa, bagian tahap pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan keuangan. Sekarang kalian sudah masuk ke tahap penutupan siklus akuntansi perusahaan jasa. Apa saja yang akan dipelajari? Yang pertama adalah jurnal penutup, kemudian posting jurnal penutup ke buku besar, kemudian menyusun raca saldo setelah penutup, kemudian menyusun jurnal pembalik di awal periode selanjutnya. Juga tak lupa kalian nanti juga akan posting jurnal pembalik ini ke dalam buku besar. Berikut ini rincian materi yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian jurnal penutup. Yang kedua, macam-macam jurnal penutup. Yang ketiga, menyusun jurnal penutup. Yang keempat, penutupan buku besar atau posting jurnal penutup ke dalam buku besar. Selanjutnya, menyusun raca saldo setelah penutup. Dan yang terakhir, menyusun jurnal pembalik. Langsung saja, yang pertama, pengertian dari jurnal penutup. Jadi, jurnal penutup itu merupakan jurnal yang disusun pada akhir periode akuntansi dengan tujuan mengikhtisarkan akun-akun yang mempengaruhi perubahan ekuitas selama periode akuntansi, sehingga menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan pada akhir periode akuntansi. Apa saja akun-akun yang mempengaruhi ekuitas? Kalian tahu bahwa ekuitas atau modal akhir suatu perusahaan itu dipengaruhi oleh apa saja? Pendapatan, beban, laba atau rugi, juga price ya. Selanjutnya, fungsi jurnal penutup yaitu yang pertama menutup atau mengenolkan saldo akun sementara, yaitu akun laba rugi yang terdiri dari pendapatan dan beban. Yang kedua, menunjukkan jumlah modal akhir periode akuntansi. Kalian sudah tahu bahwa modal akhir bisa dicari dengan rumus modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba dikurangi price, atau modal akhir sama dengan modal awal dikurangi rugi dikurangi price. Nah, seperti itu. Itu bisa dilihat dari jurnal penutup. Selanjutnya, yang ketiga, memisahkan transaksi pendapatan dan beban. Yang keempat, memudahkan penyajian raca awal periode akuntansi berikutnya. Yang kelima, mempermudah pemeriksaan dan pemisahan transaksi. Dan yang keenam, memudahkan penyusunan akun real atau akun raca yang terdiri dari harta utang modal setelah dilakukan penutupan. Karena setelah dilakukan tahap penutupan siklus akuntansi perusahaan jasa, maka yang tersisa adalah neraca saldo setelah penutup, dan itu merupakan dasar neraca yang akan digunakan pada periode selanjutnya, yang terdiri dari komponen harta, utang, dan modal. Oke? Berikut ini adalah diagram yang menjelaskan akun-akun yang dicatat dalam jurnal penutup. Terdiri atas yang pertama akun nominal, yaitu akun pendapatan, kemudian akun beban. Ya. Yang kedua, akun pembantu modal yang meliputi ikhtisar laba rugi atau laba atau rugi yang diperoleh perusahaan tersebut, juga price ya, karena 4 komponen ini ya itu mempengaruhi modal atau ekuitas perusahaan. Setelah dilakukan penutupan, maka akan dihasilkan saldo nol ya, baik dari akun nominal ini maupun akun pembantu modal. Saldonya akan nol. Maka jurnal penutup itu intinya adalah mengenolkan pendapatan, beban, laba atau rugi, juga price ya. Sehingga tersisa akun real di neraca ya, yang terdiri dari harta, kewajiban, ekuitas. Selanjutnya, kalian harus memahami bahwa akun yang ditutup itu memiliki hubungan dengan modal atau ekuitas pada akhir periode. Ayo, ingat-ingat ya. Yang pertama, pendapatan itu akan menambah modal. Yang kedua, beban itu mengurangi modal. Yang ketiga, laba itu menambah modal. Rugi mengurangi modal. Dan yang keempat, price itu mengurangi modal. Ketika kalian sudah memahami persamaan dasar akuntansi, ya ini adalah konsep persamaan dasar akuntansi, kalian akan dengan mudah bisa melakukan atau menyusun jurnal penutup. Selain itu, modal untuk melakukan penyusunan jurnal penutup, kalian harus memahami mekanisme debit kredit masing-masing golongan akun. Golongan harta, utang, modal, pendapatan, beban, kemudian akun kontra modal ya, terutama untuk pendapatan, beban, modal, dan price, karena ini yang akan ditutup. Oke, selanjutnya yaitu penyusunan jurnal penutup. Tadi sudah saya jelaskan apa saja yang ditutup, pendapatan, beban, kemudian laba atau rugi, dan juga price ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah fokus untuk mengenolkan akun yang akan ditutup. Contohnya ini, penutupan akun pendapatan. Ya, pendapatan misalnya di laporan laba rugi itu dilaporkan 10 juta. Maka saldo normal dari pendapatan, kalian tahu di sini, saldo normal pendapatan adalah kredit. Maka ketika dienolkan, otomatis dia akan berkurang, ya kan? Pendapatan berkurang di mana?
pendapatan berkurang di debit. Sehingga di sini jurnal penutupnya pendapatan di debit sebesar 10 juta, kemudian ikhtisar laba ruginya juga sebesar 10 juta. Selanjutnya, penutupan akun beban. Fokus untuk mengenolkan akun beban. Misal, beban perusahaan tersebut adalah 5 juta. Sehingga kalian harus pahami bahwa beban itu saldo normalnya adalah debit, ya, bertambah di sebelah debit atau bertambah di debit. Apabila dia berkurang, maka dia akan berkurang di kredit. Ini ya, berkurang di kredit. Sehingga ketika dienolkan, maka bebannya bersaldo kredit. Debitnya adalah ikhtisar laba rugi. Jadi ikhtisar laba rugi ini adalah golong akun pembantu modal. Jumlahnya sebesar 5 juta. Seperti itu. Tinggal dibalik saja, mudah kan? Ya, oke. Selanjutnya yaitu penutupan akun ikhtisar laba rugi, yaitu penutupan ketika laba atau penutupan ketika rugi. Ketika perusahaan memperoleh laba, maka otomatis diingat-ingat ya konsep dari modal akhir bahwasanya laba itu menambah modal, sehingga modalnya akan bertambah di kredit. Ini kalian cek, modal bertambah di kredit. Sehingga modalnya ada di kredit, sebesar berapa labanya tadi? Misal tadi pendapatannya 10, bebannya 5, maka labanya adalah 5 juta, ya kan? Berarti modalnya 5 juta, bertambah 5 juta. Debitnya apa? Debitnya adalah akun pembantu modal. Ikhtisar laba rugi juga sebesar 5 juta. Seperti itu. Kemudian apabila mengalami rugi, maka dipahami konsepnya bahwa rugi itu mengurangi modal. Maka modal berkurang di debit. Maka posisinya ini modalnya ada di debit. Kreditnya apa? Kreditnya adalah akun pembantu modal, yaitu ikhtisar laba rugi ini ya. Sebesar berapa? Contohnya misal ruginya 2 juta ya, 2 juta di sini, 2 juta di sini. Selanjutnya, penutupan akun Prive. Nah, kalian harus paham bahwa Prive itu mengurangi modal. Ya, maka bagaimana caranya? Caranya adalah otomatis modalnya berkurang di debit. Nah, ya, Prive mengurangi modal. Modal berkurang di mana? Modal berkurang di debit. Ya, maka modalnya ada di debit. Kreditnya apa? Kreditnya Prive. Kok bisa gini? Karena di sini disebutkan bahwa Prive ini saldo normalnya adalah debit atau bertambah di debit. Apabila dia dienolkan, maka dia harus berkurang kan? Berkurangnya di kredit, sehingga posisinya Prive ini berada di kredit. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke. Baiklah, kita lanjut untuk praktek menyusun jurnal penutup Permadani Tour and Travel. Ini adalah tampilan dari jurnal penutup Permadani Tour and Travel. Yang pertama kita tutup tadi adalah pendapatan jasa, ya kan? Pendapatan saldonya kredit, ketika ditutup dia pindah posisinya di debit sebesar 27.100. Dari mana sumbernya? Sumbernya adalah dari laporan keuangan laba rugi 27.100, atau bisa juga dilihat dari kertas kerja. Ini ya. Pendapatan jasa ini 27.100. Selanjutnya, kreditnya adalah ikhtisar laba rugi, akun pembantu modal. Selanjutnya yang ditutup adalah akun beban. Maka semua beban yang ada di laporan laba rugi ini ditulis. Tinggal dipindah posisinya di mana? Tinggal dipindah posisinya di kredit, karena saldo normalnya beban itu di debit. Bertambah di debit, berkurang di kredit, maka dipindah di kredit. Nominalnya sesuaikan, harus sama, tidak boleh ada yang salah. Kemudian debitnya apa? Debitnya adalah akun pembantu modal ya, yaitu ikhtisar laba rugi sejumlah totalnya ini, mulai beban sewa sampai beban bunga bank, dijumlah hasilnya ditaruh di ikhtisar laba rugi. Selanjutnya, karena perusahaan ini mengalami, Permadani Tour and Travel mengalami laba, ya kan? Maka cara menutupnya yaitu modalnya pasti akan bertambah. Kalian tahu bahwa laba itu menambah modal, maka modalnya bertambah di kredit sebesar laba yang diperoleh. Debitnya apa? Akun pembantu modal, yaitu ikhtisar laba rugi. Yang terakhir yang perlu ditutup adalah Prive ya. Kalian tahu bahwa Prive bertambah di debit, berkurang di kredit. Ketika ditutup maka dia pindah posisinya di kredit karena dia saldo normalnya debit. Kemudian debitnya di sini apa? Debitnya adalah modal, karena Prive itu mengurangi modal. Modal berkurang di debit sejumlah 2 juta. Kalian bisa cek informasi ini di mana? Di kertas kerja juga bisa. Nih ya, Prive. Saya geser ke sana. Di neraca ini 2 juta. Kemudian atau bisa juga cek di laporan ekuitas pemilih atau laporan perubahan ekuitas ya, sebesar 2 juta. Seperti itulah cara menyusun jurnal penutup. Mudah ya? Setelah selesai menyusun jurnal penutup, langkah selanjutnya adalah posting jurnal penutup ini ke dalam buku besar. Yang pertama, pendapatan jasa, maka masuk ke buku besar pendapatan.
Ini pendapatan jasa, caranya seperti ini. Tanggal 31 Maret, kemudian keterangannya ditulis penutupan akun pendapatan, referensinya ditulis JP, artinya jurnal penutup, sejumlah debitnya, ya, karena di debit ini pendapatan 27.100.000, maka ditaruh di sini juga 27.100.000. Sehingga saldo pendapatan jasa akhir periode ini adalah 0. Karena fungsi dari jurnal penutup adalah mengenolkan akun laba rugi. Salah satunya adalah akun pendapatan jasa. Selanjutnya, jangan lupa ditulis nomor akunnya. Nomor akunnya yaitu 401. Maka setelah diposting hasilnya seperti ini, 401. Selanjutnya, di ikhtisar laba rugi. Maka buat akun baru, karena ini akun yang baru muncul ketika kita membuat jurnal penutup, maka buat ikhtisar laba rugi. Nomor akunnya adalah karena pembantu modal, maka dia nomor akunnya 311 atau awalnya adalah 3. Ini 31 Maret penutupan akun pendapatan JP sejumlah kreditnya 27.100.000 sehingga kreditnya juga sama 27.100.000. Nomor akunnya 311. Nah, ini kita masukkan di sini hasilnya 311. Selanjutnya adalah ikhtisar laba rugi lagi, tapi ini untuk penutupan akun beban ya kan. Sehingga masuk ke buku besar lagi penutupan akun beban, saldonya ada di debit tadi ya. Referensinya tetap dari jurnal penutup. Kemudian sama seperti cara sebelumnya, ada kredit, ada debit, maka dikurangi karena lebih besar kredit, maka saldo selanjutnya adalah di kredit. Dimasukkan lagi nomor akunnya 311 di sini. Lanjut kemudian posting beban sewa ya. Dilihat ini beban sewanya sudah saya posting. Ini beban sewa. 31 Maret penutupan beban dari JP 3 juta ya. Saldonya 0. Fokusnya jurnal penutup adalah mengenolkan akun laba rugi. Salah satunya adalah beban sewa. Selanjutnya juga beban gaji. Cek ya, beban gaji sudah saya posting di sini. 31 Maret penutupan akun beban. Ini beban gaji di kredit 0. Kemudian selanjutnya lanjut langsung dari sini saja ya. Nanti nomor akunnya mengikuti 502, kemudian 503, 504 dan seterusnya. Ini penutupan beban bahan bakar minyak ya. Di kredit 0 ya, debit kredit 0 ya, seperti ini. Kemudian biaya pemeliharaan kendaraan penutupannya 31 Maret penutupan akun beban JP 1 juta 0 saldonya. Kemudian beban utilitas penutupan akun beban ya JP 1.500.000 saldonya 0. Kemudian beban perlengkapan juga ditutup, caranya sama, maka sesuai dengan yang ada di jurnal penutup ini. Kita cek ya, beban perlengkapan kredit 800.000 sehingga di sini harus kredit 800.000. Hasilnya adalah 0. Oke, kita cek dulu. Tadi nomor akunnya kan berurutan ya, 501, 502, 503, 504, 505, 506. Kemudian beban bunga bank. Ya, beban bunga bank kita cek di bawah sini karena harus urut ya. Diurutkan ini beban bunga bank. 31 Maret JP 400.000 di kredit saldonya 0. 507, kemudian selanjutnya beban penyusutan peralatan kantor. Ini penutupan ya. Beban penyusutan kantor 511 di kredit 0 saldonya. Bebannya kan harus dinolkan ya, fokusnya itu. Jadi pendapatan dinolkan, beban juga dinolkan. Kemudian beban penyusutan kendaraan 512 ya, nomor akunnya diingat-ingat. Ini posisinya di kredit, saldonya kemudian 0. Jadi jurnal penutup di sini ditulis 511, 512. Seperti itu. Kemudian kembali lagi ke ikhtisar laba rugi. Di debit 10.225. Ya, itu untuk menutup laba ya kan? Menutup laba. Seperti ini, 31 Maret menutup laba JP 10.225 sehingga ikhtisar laba ruginya adalah 0. Kemudian selanjutnya jangan lupa ini 311 ya, dimasukkan 311. Kemudian modalnya karena dia laba maka modalnya akan bertambah sebesar ini. Sebesar 10.225. Kita berarti masuk ke buku besar modal. Buku besar modal. Oke, ini ya, buku besar modal. Penutupan akun laba. Ya, ini laba. 31 Maret menutup laba JP 10.225 sehingga yang awalnya modalnya 555 juta ditambah 10.225 jadi 565.225.000 ya, seperti itu. Nomor akunnya dimasukkan 301 ini ya. Selanjutnya tetap di buku besar modal karena ini untuk menutup prive maka modalnya ini berada di debit ya karena prive mengurangi modal. Modalnya di debit. Oke, ini modalnya benar ya, modal di debit. Penutupan prive JP. Lah ini saldonya kredit kemudian dikurangi debit ya kan. Hasilnya 563.225. Ini adalah modal akhir ya yang juga ada di laporan ekuitas pemilik atau di laporan perubahan ekuitas. Ini adalah modal akhirnya. Nomor akunnya adalah 301 menutup prive ya. Ya, 301. Kemudian ke akun prive-nya sekarang.
ke akun prive-nya, di bawahnya sini penutupan. Dia posisinya tadi ada di kredit, maka di sini juga harus ada di kredit. Sehingga prive-nya sudah dinolkan ya, sudah dinolkan karena tadi sudah diakumulasikan ke sini, dinolkan di sini ya. 302 nomor akunnya, 302. Oke, itu tadi sudah selesai semua diposting jurnal penutup ini ke dalam buku besar. Selanjutnya, setelah selesai melakukan jurnal penutup dan posting jurnal penutup ke dalam buku besar, kalian siap membuat yang namanya neraca saldo setelah penutup. Bentuknya sama seperti neraca saldo ya, tapi ini ada keterangannya neraca saldo setelah penutup, sehingga sumbernya adalah dari buku besar setelah penutup. Yang ada di sini tadi sudah dijelaskan di PowerPoint bahwa yang tersisa di dalam akun perusahaan tersebut di akhir periode adalah harta, kewajiban, ekuitas, atau tinggal harta, utang, dan modal. Karena pendapatan, beban, laba atau ruginya, kemudian prive-nya sudah nol, sudah ditutup. Sehingga tinggal harta, kewajiban, ekuitas, atau harta, utang, dan modal. Sehingga yang ada di neraca saldo setelah penutup itu adalah akun harta dari ini ya, dari kas sampai akumulasi penyusutan kendaraan, kemudian utang dari utang usaha sampai utang bunga bank ini, kemudian selanjutnya adalah modal ya, sehingga tinggal 3 golongan akun itu saja yang ada di neraca saldo setelah penutup. Sumbernya dari mana? Sekali lagi dari buku besar. Kamu harus mengurutkan sesuai dengan nomor akunnya ya, satu-satu. Ini misalnya kas 108.900.000, maka di sini juga harus sama. Kemudian piutang usahanya 11.500.000, maka di sini sumbernya dari sini ya. Ini sampai sini, ini kan belum dilihat ya karena ini sudah saya posting untuk jurnal pembalik. Fokusnya di sini, saldonya adalah 11.500.000. Ya, seperti itu dan seterusnya. Mudah bukan? Oke, setelah selesai menyusun neraca saldo setelah penutup, jadi neraca saldo setelah penutup ini yang akan digunakan sebagai neraca pada periode selanjutnya. Artinya kalau ini bulanan, maka untuk periode April ya, 1 April sampai 30 April 2021. Selanjutnya adalah materi tentang jurnal pembalik. Jadi jurnal pembalik itu dibuat di awal periode akuntansi selanjutnya dengan cara membalik jurnal penyesuaian yang dibuat pada periode ini yang menimbulkan akun real baru. Tujuan menyusun jurnal pembalik yang pertama memudahkan pencatatan transaksi pada awal periode akuntansi selanjutnya. Yang kedua mencatat akun pendapatan dan beban pada periode selanjutnya secara tepat. Yang ketiga menghindari pengulangan perhitungan atau double counting untuk akun pendapatan dan beban pada periode selanjutnya. Jadi, sifat dari jurnal pembalik ini adalah opsional, boleh dibuat, boleh tidak, sama seperti kertas kerja. Jika dibuat, itu akan memudahkan, terutama untuk pencatatan pendapatan dan beban pada periode selanjutnya. Apabila tidak dibuat, maka akan lebih rumit pencatatan pendapatan dan beban pada periode selanjutnya. Apa saja yang dicatat dalam jurnal pembalik? Apa saja ya golongan jurnal penyesuaian apa yang itu dibalik ya. Yang pertama adalah pendapatan diterima di muka yang dicatat menggunakan akun nominal. Yang kedua pendapatan yang masih harus diterima. Yang ketiga beban yang masih harus dibayar. Yang keempat beban dibayar di muka yang dicatat menggunakan akun nominal. Oke, ini adalah perbandingan pencatatan transaksi yang menggunakan dan yang tidak menggunakan jurnal pembalik. Jadi dasarnya jurnal pembalik adalah dari jurnal penyesuaian. Nanti caranya gampang, silakan disimak ya. Jadi caranya dilihat jurnal penyesuaiannya. Yang termasuk dari kategori 4 ini itu yang dibalik. Kalau bukan termasuk kategori ini berarti tidak dibalik. Selanjutnya ini ada contoh jurnal penyesuaian ya. Sudah ada beban gaji, debit, kemudian utang gaji, kredit. Artinya ini adalah beban yang masih harus dibayar ya. Kemudian ini sama datanya. Kemudian ketika ditutup, maka sama yang ditutup adalah akun beban gaji. Maka beban gaji yang awalnya di debit, dipindah atau ditutup, dinolkan sehingga berpindah menjadi kredit. Sebesar 6 juta. Debitnya adalah itisar laba rugi. Sama. Ya, itisar laba rugi debit, beban gaji kredit. Kemudian jurnal pembaliknya, jika menggunakan jurnal pembalik, tinggal dibalik saja yang ada di jurnal penyesuaian. Jika beban gajinya debit, maka beban gajinya jadi di kredit. Ketika utang gajinya kredit, maka dipindah jadi debit. Seperti itu. Ketika tidak menggunakan jurnal pembalik, maka otomatis tidak ada jurnal pembaliknya. Ya. Kemudian selanjutnya, apabila ada pembayaran gaji periode berikutnya, ya misal ini 31 Desember, maka pada 1 Januari, itu yang terjadi adalah beban gajinya debit, kasnya kredit. Langsung saja, karena sudah dibalik akun ini. Penyesuaiannya sudah dibalik. Kalau belum dibalik, maka jurnal ayatnya ditambah 1, harus mengurangi utangnya dulu karena utang sudah dibayar ya, utang berkurangnya di debit sebesar 6 juta. Kemudian baru beban gajinya debit, kasnya kredit. Seperti itu bedanya. Jadi ada akun 1 ya yang di sini
tidak ada di sini. Nah, itu adalah utang gaji. Jadi lebih banyak ayat yang akan dibuat. Ayat waktu pembayaran ya. Nah, seperti itu. Diingat-ingat bahwa jurnal penyesuaian itu akhir periode, tapi jurnal pembalik awal periode selanjutnya. Seperti itu. Berikut ini adalah contoh dari jurnal pembalik ya. Yang pertama tadi pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai pendapatan. Ini contohnya pada 1 Mei 2019 diterima pendapatan sewa kios sebesar 6 juta untuk 1 tahun. Bagaimana pencatatan jurnal pembalik pada awal periode akuntansi 1 Januari 2020? Maka dapat diidentifikasi ini adalah penyesuaiannya per tahun. Maka apabila dicatat sebagai akun pendapatan atau akun nominal, maka dicari yang belum jatuh tempo. Maka untuk memudahkan kita hitung dulu yang sudah jatuh tempo dari Mei sampai 31 Desember ya. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 8 bulan yang sudah, berarti yang belum adalah 4. 4 per 12 kali 6 juta, hasilnya adalah 2 juta. Ya, 2 juta. Kemudian, selanjutnya jurnal penyesuaiannya adalah pendapatan sewa debit, sewa diterima di muka kredit. Jurnal pembaliknya tanggal 1 Januari 2020, maka tinggal dibalik saja pendapatan sewa yang awalnya di debit dipindah di kredit. Kemudian, sewa diterima di muka yang awalnya di kredit dipindah atau dibalik ke debit. Seperti ini. Selanjutnya, pendapatan yang masih harus diterima, jadi sudah menyelesaikan jasa tapi belum dibayar. Maka jurnal penyesuaiannya sudah terlihat bahwa piutang usahanya bertambah di debit 4.500.000, kemudian kreditnya adalah pendapatan jasa sebesar 4.500.000. Ini ya. Ini usaha Salon Ayu 19 April menyewakan 30 pakaian adat kepada SD Tanjung 1 sebesar 4.500.000 hingga tanggal 30 April belum diterima pembayarannya, ya kan? Benar ya, jurnal penyesuaiannya piutang usaha debit, pendapatan jasa, kredit sebesar 4.500.000. Kemudian jurnal pembalik dilakukan pada periode akuntansi selanjutnya yaitu 1 Mei 2020. Karena ini bulanan ya, maka dibalik saja piutangnya yang awalnya di debit pindah di kredit. Kemudian pendapatan jasanya ini di kredit ya, pindah di debit sebesar 4.500.000. Gampang ya? Oke, lanjut. Ini adalah beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar itu adalah utang. Ini terkait dengan gaji, maka utang gajinya bertambah sebesar 2.100.000 ya. Otomatis debitnya adalah beban gaji karena sudah kerja tapi belum dibayar. Itu harus sudah kita akui sebagai beban. Ini terkait gaji, maka beban gaji bertambah di debit. Utang gaji bertambah di kredit. Kemudian ini penyesuaiannya 31 Januari 2019 ya kan. Kemudian jurnal pembaliknya pada 1 Februari 2019. Artinya pada periode akuntansi selanjutnya. Maka beban gajinya dasarnya diingat-ingat selalu jurnal pembalik dasarnya adalah dari jurnal penyesuaian yang 4 kategori tadi ya, diingat-ingat ini salah satunya beban yang masih harus dibayar. Beban gaji awalnya di debit pindah di kredit, dibalik. Kemudian utang gajinya di kredit dibalik jadi di debit. Nominalnya tetap atau sama. Yang terakhir adalah beban dibayar di muka yang dicatat sebagai beban. Contohnya Salon Rahajeng pada 1 Agustus 2020 membayar sewa ruko 12 juta untuk masa 1 tahun. Jurnal pembalik untuk awal periode akuntansi 1 Januari 2021 adalah, maka ketika dicatat menggunakan akun nominal, maka ini terkait dengan sewa, maka akunnya menggunakan beban sewa. Karena menggunakan akun beban, maka dicari yang belum jatuh tempo. Kita hitung dulu ya. Biar mudah, yang sudah jatuh tempo berapa nanti tinggal ngurangi. Agustus, September, Oktober, November, Desember. 5 bulan yang sudah jatuh tempo, berarti yang belum adalah 7. 12 dikurangi 5 sama dengan 7. Yang belum jatuh tempo atau yang belum menjadi beban, 7 per 12 kali 12 juta, hasilnya adalah 7 juta. Sehingga jurnal penyesuaiannya, karena di neraca saldo tadi ada beban sewa, maka beban sewanya pasti di kredit ya. Debitnya adalah akun kontranya, yaitu sewa dibayar di muka sebesar 7 juta. Kemudian jurnal pembaliknya tinggal dibalik aja. Sewa dibayar di muka, awalnya debit dibalik jadi di kredit. Kemudian beban sewa yang awalnya di kredit jadi di debit sebesar 7 juta. Sama. Ini jurnal pembaliknya adalah pada 1 Januari 2021. Penutupannya atau penyesuaiannya 31 Desember 2020. Diingat-ingat bahwa jurnal pembalik dasarnya adalah dari jurnal penyesuaian pada akhir periode. Sedangkan jurnal pembalik itu dilakukan pada awal periode akuntansi selanjutnya. Bisa dipahami ya? Oke, kalau bisa dipahami, sekarang kita buat jurnal pembaliknya Permadani Tour and Travel. Yuk kita lihat mana yang butuh dibalik, mana yang tidak. Ini butuh dibalik nggak? Oke, tidak ya. Kemudian ini penyusutan tidak perlu dibalik. Kemudian sama, ini penyusutan kendaraan juga tidak perlu dibalik. Kemudian beban bunga bank, utang bunga bank kira-kira perlu dibalik nggak? Oke, ini perlu dibalik karena ini termasuk dalam kategori beban yang masih harus dibayar. Kemudian, sewa dibayar di muka, beban sewa kira-kira perlu dibalik atau tidak? Ya, sama seperti ini tadi, yang dicontoh ini tadi ya. Nah, seperti ini sewa dibayar di muka, beban sewa berarti dibalik. Ini adalah beban dibayar di muka yang dicatat menggunakan akun nominal, sehingga perlu dibalik. Selanjutnya, piutang usaha pendapatan jasa, perlu dibalik apa tidak? Ya, ini adalah pendapatan yang masih harus diterima ya. Sama seperti contoh yang mana tadi? Yang ini, pendapatan yang masih harus diterima, ini ya. Nah, ini perlu dibalik ternyata.
Oke, berarti yang perlu dibalik ada 3 pasang. Maka jurnal pembaliknya, sumbernya jurnal pembalik diingat-ingat dari jurnal penyesuaian, maka tinggal dibalik aja. Contohnya ini beban bunga debit, maka di sini jadi beban bunganya ada di kredit. Debitnya adalah ya ini yang ada di kredit, jadi di debit utang bunga bank. Oke, seperti itu ya. Kemudian AJP yang kedua, ini sama, sewa dibayar di muka di debit, pindah di kredit. Beban sewanya jadi di debit. Sebesar sama nominalnya 12 juta. Selanjutnya piutang usaha, awalnya di debit, pindah di kredit. Kemudian pendapatan jasanya tadinya di kredit, pindah di debit. Sebesar 1.500.000, kemudian di total. Oke, setelah menyusun jurnal pembalik, langkah selanjutnya adalah posting ke buku besar. Untuk yang pertama ini, utang bunga bank, maka di buku besar kita cari buku besarnya utang bunga bank. Mana tadi ya? Utang bunga bank. Oke, ini ya, 1 April 2000 berapa ini? 20 ya? 2020 insya Allah. Oh, 2021, maaf, 2021 ya. Ini membalik AJP beban yang masih harus dibayar. Utang bunga bank ya 400.000. Sesuaikan dengan yang ada di jurnal pembalik. 400.000 di debit. Oke, saya pindah ke sini aja untuk memudahkan. Oke, saldonya adalah 0 ya. Jangan lupa nomor akunnya 213 masukkan di sini 213. Kemudian beban bunga bank ya. Beban bunga bank 400.000. Berarti masuk ke sini. Beban bunga bank ini 1 April membalik beban yang masih harus dibayar, JPEM, referensinya di sini ditulis JPEM artinya jurnal pembalik ya. Di kredit 400.000. Biarkan saldonya seperti ini, 400.000. Oke, selanjutnya nomor akunnya. Jangan lupa nomor akunnya tadi berapa? 507, maka ditulis di sini 507. Seperti itu. Selanjutnya adalah beban sewa. Maka cek buku besarnya beban sewa. Mana? Beban sewa. Oke, ini 1 April membalik AJP beban dibayar di muka ya. Jurnal pembalik 12 juta sama seperti ini di sini 12 juta juga. Kemudian saldonya jadi di sini 12 juta. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya nomor akunnya tadi berapa? 501, maka ditulis di sini 501. Kemudian sewa dibayar di muka sekarang, maka menuju akun sewa dibayar di muka. Oke, ini sewa dibayar di muka 1 April 2021 ini membalik AJP beban dibayar di muka, jurnal pembalik 12 juta, di kredit saldonya jadi 0. Nomor akunnya 104. Tulis di sini 104. Kemudian selanjutnya pendapatan jasa menuju buku besar pendapatan jasa. Ini penutupan pembalik ya, 1 April membalik AJP pendapatan yang masih harus diterima ya. Di debit, karena ini posisinya di debit ya, masukkan di debit. Kemudian saldo selanjutnya adalah di debit. Biarkan saja seperti ini. Nomor akunnya 401. Masukkan di sini 401. Selanjutnya adalah piutang usaha. Menuju ke buku besar piutang usaha. Oke, 1 April membalik AJP pendapatan yang masih harus diterima. Jurnal pembalik kreditnya 1.500.000. Sehingga saldonya ini ada kredit, ada debit, ada kredit, debit kurangi kredit hasilnya ini. Nomor akunnya 102 masukkan. Nah, seperti ini. Oke, selesai sudah membuat jurnal pembalik dan posting jurnal pembalik ini ke buku besar. Maka selanjutnya adalah latihan untuk praktik menyusun jurnal penutup, posting jurnal penutup ke buku besar, menyusun raca saldo setelah penutup, kemudian selanjutnya menyusun jurnal pembalik dan posting jurnal pembalik ke buku besar. Oke, jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan, jangan malu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.